Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah kita ini. Salawat beriringan salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru. Kemudian saya akan membacakan susunan acara kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Sultan bin PDI. Kepada Bapak Sultan bin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz Menis PDI. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan akan memberi keberkahan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang ditutup oleh Ibu Sri Wiranti. Kepada Bu Sri Wiranti dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
berdiri dipersilahkan kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri 27 Kinani, yaitu Bapak Paiman SPD. Kepada Bapak Paiman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ibu, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita masuk dengan kesehatan, keselamatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat kesehatan CGP yang nanti akan dipandu oleh Ibu Kusna SPD dari SD Negeri 27 Kinani. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah kita kirimkan dengan bacaan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat. Bapak yang sekalian, perlu kita ketahui ya, dalam rukun IT ini adalah untuk menentukan sholat kita, dan kita sebagai yang para langkah sangat mendukung ya, sangat mendukung kegiatan ini karena pada akhirnya nanti berimbas kepada peserta didik kita. Jadi bagi yang belum ya, untuk ke depan kalau ada kegiatan ya CGP ini, saya sangat berharap sekali agar diikuti. Mudah-mudahan dari sekolah kita nanti semua bisa melaksanakan dan bisa menjalankan tugasnya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diapakan oleh pemerintah ya, seperti CGP. Ke depan saya berharap sekolah kita dengan adanya guru penggerak ini akan lebih maju. Itulah kami. Barangkali sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama ya kita majukan sekolah kita. Mudah-mudahan dengan maju sekolah kita ini kita ikut memajukan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahannya. Kemudian kita masuk ke acara ini, yaitu penyampaian materi aksi nyata tentang budaya positif oleh Ibu Kustina SPD. Kepada Ibu Kustina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi. Selawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 27 Kinani beserta Bapak dan Ibu Majelis Guru serta karyawan SDN 27 Kinani. Di sini terutama sekali saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu
Majelis Guru yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan CGP ini, saya dapat menjadi guru yang lebih baik lagi serta dapat menerapkan budaya positif sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari pada saat ini. Yang selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata saya, yaitu implementasi tentang budaya positif modul 1.4. Adapun materi pada saat ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, dan yang keempat, kebutuhan dasar, kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan yaitu poin yang pertama tentang materi budaya positif, yaitu modul 1.4, perubahan paradigma belajar. Apa itu yang dikatakan perubahan paradigma belajar? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Adapun perubahan paradigma atau dasar pemikiran stimulus respon atau rangsangan dan tanggapan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon yaitu realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realita atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol menyebutkan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol menjelaskan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang materi budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Sudah pernah. Ya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya dan apa itu positif. Budaya adalah kebiasaan kita. Baiklah Bapak Ibu, karena ada suara azan, kita jeda sebentar.
kegiatan kita tentang aksi nyata budaya positif. Nah, pada bait kedua yaitu ada tentang budaya positif. Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mendengar apa itu budaya positif? Sudah. Di sini baik saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu budaya positif. Nah, yang pertama itu ada kata budaya. Budaya itu adalah kebiasaan, positif itu adalah perbuatan baik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya. Budaya positif berarti di sini kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Mungkin Ibu Lila. Agar terhindarnya dari atau karena kita sebagai seorang guru, kenapa harus ada budaya positif? Ya. Supaya anak itu mencontoh kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah ini. Iya, Mungkin terima seperti kasih ya itu. Bu Lila. Iya, Bu Iya. Lila, Bu. Ya itulah kenapa harus ada budaya positif di sekolah. Karena di sekolah anak ibu itu mencontoh atau meniru yaitu gurunya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus bisa memberikan contoh yang baik karena budaya positif itu tadi dijelaskan bahwasanya adalah kebiasaan yang baik. Jadi kita karena ditiru oleh anak murid kita sebagai seorang guru, maka kita harus bisa memberikan contoh yang baik sehingga tercipta kenyamanan dan penuh rasa bahagia untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran di sekolah kita. Lanjut Bapak Ibu, ini di sini ada pertanyaan tematik ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Lanjut. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan disiplin diri, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang kita. Artinya di sini Bapak Ibu, kita menyuruh orang untuk berdisiplin, maka harus kita sendiri dulu yang menerapkan disiplin itu. Di
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan, ingin menjadi pembelajaran sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Nah, sekarang di sini coba saya ingin bertanya sebentar ya Bapak Ibu. Kira-kira sebagai Bapak dan Ibu guru di sini, motivasi perilaku manusia yang ingin kita terapkan di antara ketiga ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira kita untuk anak didik kita? Ingin menjadi pembelajar sepanjang Ingin hayat. menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi orang Sebagai seorang guru tentunya kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Selanjutnya, yaitu ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu kita bertahan hidup. Yang kedua, sebagai manusia kita juga memerlukan kasih dan rasa terima kasih. Selanjutnya, kita memerlukan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, yaitu adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri penghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghati. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya seorang guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya: nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Murid di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya nada suara sama, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum sepenata. Posisi kontrol keempat yaitu ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Posisi kontrol yang terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan posisi kontrol yang sudah saya jelaskan, sebagai seorang guru, kira-kira Bapak dan Ibu ingin memiliki posisi kontrol yang seperti apa? Manajer. Ya, tentunya kita ingin menjadi posisi kontrol yang manajer. Yang mana posisi kontrol manajer di situ sudah diterangkan bahwa kita memiliki keterampilan sebagai teman, sebagai pemantau juga. Selanjutnya kita masuk yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama oleh murid saya yaitu di kelas 1. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah membuat kesepakatan kelasnya di masing-masing ya Bapak Ibu. Insyaallah. Selanjutnya kita masuk tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama ada peraturan, yang kedua ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor ke depan ya Bapak Ibu, peraturan itu bagaimana dan keyakinan kelas itu bagaimana. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada perbedaan mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan konsekuensi atau hukuman. Di sini saya contohkan satu ya Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hal itu boleh kita lakukan Bapak Ibu? 100 kali Bapak Ibu mencatat buku. Tidak.
Tidak boleh ya Bapak Ibu, karena itu merupakan hukuman yang akan memberatkan anak ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi ya Bapak Ibu, anak membenci kedisiplinan. Anak akan menghargai kedisiplinan. Kalau kita memberikan konsekuensi, beda dengan kita memberikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, di sini di depan layar monitor Bapak Ibu sudah ada dijelaskan tentang identitas gagal, identitas sukses, ada disiplin, ada hukuman, ada konsekuensi serta restitusi. Nah, yang jelas Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita tidak boleh memberikan hukuman yang memberatkan anak yang dapat membuat anak kita merasa trauma atau tersakiti. Baik Bapak Ibu, di sini ada pernyataan-pernyataan yaitu tentang 5 posisi kontrol tadi. Saya contohkan Bapak Ibu, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nada suara kita memang lembut ya Bapak Ibu. Nah, itu termasuk ke dalam membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, yaitu ayat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu nada suaranya agak tinggi, jadi itu termasuk ke dalam hukuman. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikatakan restitusi, artinya kita bukan mencari kesalahan, tetapi kita akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara kita kembalikan kepada murid apa yang mereka inginkan. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang
dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dalam kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, itu kira-kira pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pernyataan yang bisa kita lakukan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Terakhir, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? 4. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kira-kira pernyataan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan aksi nyata yang dapat saya lakukan. Di sini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan aksi nyata tersebut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Sinar SPY yang telah menyampaikan materi tentang budaya politik. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat kepada kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Baiklah, yang ingin saya tanyakan tadi kita mendengar ulasan tentang budaya positif. Terus menurut Ibu Gustinar, sepenting apa sih menciptakan suasana positif itu di lingkungan sekolah? Sepenting apa menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu? Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi?
kepada Ibu Vivi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya tadi dengan pertanyaan Bu Dila, saya menyambung tentang topik budaya positif itu. Yang saya tanyakan adalah menurut Bu Gustinar, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan diri sendiri Bu Gus atau sebagai calon guru penggerak? Itu mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lainnya? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ada dua pertanyaan untuk Ibu Gustinar yang akan dijawab oleh Ibu. Ada pertanyaan, Pak? Ada? Sudah lanjut. Pertanyaan. Baiklah, ada dua pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Ibu Gustinar kepada Ibu Gustinar. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Dila Fadila dan Ibu Vivi Anggraini yang telah berpartisipasi tentang kegiatan yang telah saya lakukan. Ini Ibu Dila Fadila ya, bertanya apa pentingnya suasana positif di lingkungan sekolah. Nah, suasana positif di lingkungan sekolah kita ini sangatlah penting. Kenapa kita perlu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Sangat penting karena ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dengan membantu menumbuhkan karakter yang baik pada murid. Nilai-nilai yang tertanam akan melindungi murid dari pengaruh negatif lingkungan tempat mereka tinggal dan bergaul. Dengan adanya budaya positif di sekolah, maka seorang murid akan merasa nyaman dan bahagia berada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana Bapak? Bagaimana Ibu Dila Fadila? Sudah cukup, terima kasih Bu Gustinar. Baik, terima kasih Bu Dila Fadila. Ya. Yang selanjutnya yaitu untuk pertanyaan dari Ibu Vivi Anggraini. Ini terutama nampaknya untuk saya pribadi ya Ibu Vivi ya. Sebagai seorang CKP atau untuk diri saya sendiri, apa pentingnya suasana positif di lingkungan diri saya sendiri maksudnya ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu sangat penting, terutama bagi saya sendiri, untuk memberikan atau menyuruh seseorang untuk melakukan hal yang baik. Pada dasarnya harus diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita akan memberikan kepada orang lain, sedangkan diri kita belum bisa berbuat yang baik? Maka di sini perlu, terutama dari saya sendiri, karena dengan adanya budaya positif akan menciptakan suasana atau lingkungan yang aman, nyaman, tentram dimanapun kita berada. Contohnya ya Bapak Ibu, jika di lingkungan sekolah kita ini mungkin ada hal sesuatu yang kurang baik, ya Bapak Ibu, mungkin dalam proses pembelajaran kita akan merasa tidak tenang atau tidak nyaman atau gelisah mungkin. Nah, jadi kita harus bisa dari dalam diri kita
kita menciptakan suasana budaya positif tersebut tadi, sehingga kita akan merasa nyaman ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu Bibi Anggra ini? Ya, sekarang saya tambah memahami jika budaya positif itu harus kita mulai dari kita sendiri ya. Ya, intinya budaya positif itu harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Baru bisa kita sebarkan ke teman-teman kita yang lainnya. Ada yang ingin menambahkan lagi Bapak Ibu? Bertanya Bu, Ayo Bapak Sunarmin. biar suasana agak pecah gitu Bu ya. Iya, cocok Pak. Ya mungkin terima kasih atas penjelasan yang mungkin pernyataan dari kawan kita Bu Vivi dan juga Bu Dina. Ya. Pak, itu dalam lingkungan untuk anak didik ya. Ayo. Apakah juga perlu penerapan budaya positif itu juga di lingkungan kita yang mungkin majelis guru sebagai tenaga pendidik tadi, dan juga apa manfaatnya juga dampak positif yang bisa kita ambil sehingga akan terwujud apa yang diharapkan tadi. Oke, baik Itu aja Bapak. mungkin Bapak Ibu. Baik, Bapak Sunarmin. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk semuanya kita kasih apresiasi dulu buat Bapak Sunarmin. Saya menjawabnya. Mantap. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Tarmin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tarmin. Apakah budaya positif itu perlu kita terapkan di Mas Bapak Tarmin, mungkin guru-gurunya juga intinya, bukan hanya kepada murid. Tentu Bapak Ibu, sangatlah penting budaya positif itu kita terapkan dimanapun kita berada, bukan hanya untuk murid ataupun untuk guru saja, dimanapun lingkungannya. Nah, kalau di lingkungan sekolah kita, terutama di majelis guru, jika ada salah satu di antara kita yang kurang nyaman, maka kita akan merasakan itu kurang nyaman. Betul. Nah, dan kenapa saya katakan demikian? Karena kita di sekolah ini merupakan satu keluarga. Jadi, untuk menerapkan kegiatan itu, saya harapkan ya Bapak Ibu semuanya, kita bisa menciptakan suasana yang positif, seperti mungkin bercanda boleh ya Bapak Ibu ya. Oh perlu tuh Bu, perlu. Iya, Kalau untuk tekan aku terus supaya bangga. dalam Oh, suasana kita tekan ya Bapak Ibu. Ya, betul. Nah, seperti di sini ya Bapak Ibu, saya contohkan. Mungkin jika kita ada masalah ya Bapak Ibu di rumah, sebaiknya jangan dibawa ke sekolah. Kita selesaikan saja dulu di rumah. Nah, jadi nanti setibanya di sekolah tidak akan ada lagi marah-marah. Ini nanti maaf ya Bapak Ibu sebelumnya ya. Ya. Ada masalah di rumah nanti dibawa ke sekolah. Akhirnya berimbas ke teman-teman kita. Akhirnya budaya positif tidak diterapkan ya. Mungkin itu salah satu contohnya. Bagaimana Bapak Sutami? Ingat Pak Rudi? Angkat. Ya betul. Iya Pak. Pak. Bu Dita masalahnya boleh Mbak di sekolah. Di sekolah kan? Lingkungan sekolah ya Kak. Iya, betul. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, hormati. Kita sedang bicarakan masalah budaya positif. Budaya positif itu memang harus kita mulai dari diri kita sendiri, ya, dari awal. Terutama ya di lingkungan kita masih dulu. Kalau kita sendiri, ya, pola pikir kita, kemudian hati kita tidak positif, Mindset itu kita juga Pak. berkaitan erat dengan pola pikir kita, kemudian berkaitan dengan kesehatan. Jadi orang-orang yang sehat itu dia senantiasa selalu berpikir positif. Kenapa? Dia menilai orang itu dalam posisi yang positif, bukan negatif.
sehingga itu akan kembali kita panen. Namun sebaliknya apabila kita tidak berpikir positif, ya kita sambung dan sebagainya, itu juga yang akan membahayakan kita nanti. Jadi jangan salahkan ya. Kalau ada kekurangan kita berpikir tadi apa yang kekurangan kita ini, ya, sehingga orang berbuat sama kita seperti ini. Tapi kalau kita sudah bersangka baik, insya Allah kita sendiri juga tenang, pikiran kita juga enjoy, sehingga kita berjalan luasa yang membuat kita menjadi sehat kembali, berimbas nantinya kepada kita. Kuncinya, ya, hidup kita harus kita menjadi positif, sehingga kita masuk di lomba di kelas karena sudah berpikiran positif semuanya, imbasnya senyum oleh para anak, sehingga apa yang kita sampaikan anak beriman dengan barangkali saya kemudian bermanfaat. Ya. Jemaah Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menambahkan. Kemudian kita masuk acara terakhir yaitu penutupan. Acara penutupan, terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf agak relax sedikit. Terima kasih kepada Ibu Gustina yang telah menyampaikan materi tentang aksi nyata. Semoga kita bisa mengimplementasikan tentang budaya aksi nyata budaya positif ini di sekolah. Baiklah, kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku moderator mohon maaf atas salah dan kurangnya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.